Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Elvira Hariseptriana. Di sini menganalisis pengaruh harga beli terhadap keuntungan penjualan telur puyuh rebus pendamping bakso. Di latar belakangnya, salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan adalah harga barang. Harga suatu barang juga dipengaruhi oleh harga beli atau modal barang tersebut. Harga beli suatu barang akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat akan barang tersebut. Kita akan membahas tentang pengaruh minat konsumsinya masyarakat ketika harga beli naik dan sebaliknya. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh harga beli terhadap minat konsumen untuk mengkonsumsi telur puyuh pendamping bakso. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga beli terhadap keuntungan penjual telur puyuh pendamping bakso. Hipotesisnya, pada masyarakat akan terjadi kenaikan minat konsumsi ketika harga beli atau modal telur puyuh di kandang naik, sedangkan pada masyarakat akan terjadi penurunan minat konsumsi ketika harga beli atau modal telur puyuh di kandang turun. Ketika harga beli telur puyuh di kandang naik, maka keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Dan ketika harga beli telur puyuh di kandang turun, maka keuntungan yang diperoleh semakin menurun juga. Maka harga beli sebanding dengan keuntungan yang didapat. Ini grafik pengaruh harga beli terhadap minat konsumen untuk mengkonsumsi telur puyuh pendamping bakso. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa ketika harga beli semakin naik, maka minat konsumen juga semakin naik. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya telur puyuh rebus yang habis. Dari hasil wawancara dan gambar grafik tersebut, diperoleh bahwa ketika di kandang harga telur puyuh naik, maka minat konsumen untuk mengkonsumsi telur puyuh juga naik. Hal tersebut dibuktikan dengan jika harga telur puyuh 250 per 10 kg, maka waktu habisnya selama kurang lebih 7 hari. Sedangkan ketika harga telur puyuh 220.000 per 10 kg, maka waktu habisnya selama kurang lebih 10 hari. Yang kedua adalah grafik pengaruh harga beli terhadap keuntungan penjual telur puyuh pendamping bakso. Itu grafiknya juga sebanding ya. Grafik keuntungan sama harga belinya sebanding. Jadi semakin naik harga beli, keuntungannya juga semakin banyak. Dari hasil wawancara dan grafik tersebut diperoleh bahwa ketika di kandang harga telur puyuh naik, maka penjualan telur puyuh rebus akan semakin cepat dan keuntungannya akan semakin banyak. Jika harga telur puyuh 220.000 per 10 kg, maka waktu habisnya selama kurang lebih 10 hari, dan ketika harga telur puyuh 250.000 per 10 kg akan habis dalam waktu kurang lebih 7 hari. Maka ada tambahan 3 hari agar menjadi 10 hari. Maka dari itu penjual akan menghabiskan telur lebih banyak ketika harga telur naik. Kesimpulannya, yang pertama, harga beli telur puyuh di kandang memang berpengaruh terhadap minat konsumen untuk mengkonsumsi telur puyuh pendamping bakso. Semakin naik harga beli, maka akan semakin naik pula minat konsumen untuk mengkonsumsi telur puyuh rebus pendamping bakso, dibuktikan dengan semakin kecilnya kurun waktu habisnya 10 kg telur puyuh yang direbus untuk dijual sebagai pendamping bakso. Yang kedua, harga beli telur puyuh di kandang memang berpengaruh terhadap keuntungan penjual telur puyuh rebus pendamping bakso. Ketika harga beli naik, maka semakin banyak pula keuntungan penjual telur puyuh rebus pendamping bakso. Hal ini karena penjual akan menghabiskan telur lebih banyak ketika harga telur naik. Mohon maaf ya, yang tadi data-datanya itu diambil pada tahun 2019, karena pada tahun 2020 narasumber tidak mencatat pemasukan dan juga pengeluaran saat membeli telur puyuh tersebut di kandang. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.